نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Seperti biasa, sebelum kita buka majelis ini, kita dahului dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ila hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i syaikhin wa masyaikhin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan ngaji tentang akidah ulama Deoban. Pertemuan kemarin alhamdulillah kita sudah bahas bagaimana hubungan atau jaringan ulama-ulama India, wabil khusus ulama Deoban, dengan ulama Hijaz, Mekah, Madinah, dan ulama-ulama Nusantara. Kita bahas supaya kita tahu bahwa al-arwah junudun mujannadah. Setiap kelompok akan dikumpulkan dengan kelompoknya masing-masing. Juga menunjukkan bahwa ulama Deoban tidak terpisah dari kelompok mayoritas umat Islam, jumhurul muslimin. Ini menunjukkan bahwa Deoban itu bagian dari jumhurul muslimin, bukan kelompok sempalan, bukan kelompok minoritas. Karena kata para ulama, di antara ciri khas aliran sesat itu sempalan. Manusia syadzadzin finnar. Ulama Deoban itu kalau kita lihat nanti akidahnya ternyata akidah jumhurul muslimin. Nah ini penting kita baca, kita pelajari, kita kaji supaya apa? Karena banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, terutama orang-orang pesantren yang kurang memahami akidah masyayikh Deoban. Sehingga mereka menerka Deoban ini jane apa to? Karena ini ada kaitan erat dengan pendiri Jamaah Tabligh Maulana Ilyas. Maulana Ilyas sebagian dari ulama Deoban. Maka sangat penting kita mengetahui siapa dan apa akidah Deoban. Karena kalau kita tahu akidah Deoban, berarti kita juga tahu akidahnya Maulana Ilyas. Nah, banyak pesantren-pesantren di Jawa ini yang agak kurang memahami masalah Deoban ini, termasuk masalah Jamaah Tabligh ini. Karena sepintas Jamaah Tabligh itu pakaiannya sama dengan kawan-kawan kita yang salafi itu. Dari segi gamisnya, dari segi jenggote, dari segi gaya ngomongnya kan sunnah Nabi itu sangat erat dengan kaitan Wahabi. Apalagi kalau kita nanti lihat di beberapa literatur, di beberapa kitab, itu memang tidak sedikit orang-orang yang menuduh Deobandi ini sebagai bagian dari Wahabi. Dan ini nggak sedikit. Nah ini yang biasanya dijadikan patokan, dijadikan referensi oleh kawan-kawan kita yang mengatakan bahwa Jamaah Tabligh itu bagian dari Wahabi. Deobandi itu Wahabi. Saya pernah baca itu salah satu buku yang judulnya Membongkar Kedok Jamaah Tabligh, dan ada buku-buku yang lain yang diterbitkan oleh adalah satu pesantren besar di Jawa ini. Kalian mungkin semuanya tahu. Itu diantaranya mereka menyesatkan Jamaah Tabligh karena Jamaah Tabligh ini Wahabi, ringkasnya begitu itu. Kemudian mereka juga menyebutkan beberapa referensi. Nah lucunya lagi ada satu buku itu yang unik. Beberapa lembar mereka menuduh Jamaah Tabligh itu Wahabi, Deobandi itu Wahabi. Tapi beberapa lembar berikutnya mengatakan Jamaah Tabligh itu terlalu sufi, terlalu taklid, sehingga juga sesat. Lo kan aneh, ada satu buku yang kayak tanakut begitu itu. Hasilnya sama, sesat, tapi alasannya itu aneh.
Yang satu bilang ini dia Wahabi, yang satu bilang Sufi. Loh piye ini? Ternyata setelah kita teliti, orang itu nggak terlalu memahami Deoban dan mungkin barangkali dia juga nggak pernah ke India, sehingga nggak tahu bagaimana masyarakat India itu keadaannya bagaimana. Namanya ketika saya ke India dulu, termasuk perkara yang saya pentingkan, saya ingin tahu Deoban sama Brelwi jadi apa. Dan ini akidah piye. Nah, alhamdulillah di sana ternyata banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang akidah Deoban. Dan akhirnya saya juga membaca beberapa kitab yang menjelaskan akidahnya lawan bebuyutannya Deoban, yaitu Brelwi. Nah, sebetulnya di India, sebagaimana yang kemarin kita bahas, ada 3 kelompok besar. Ada ahlul hadis yang nggak mau taklid, kayak Salafi begitu. Kemudian ada Deobandi, ada Brelwi. 3 kelompok besar ini. Nah, kalau orang nggak memahami 3 kelompok besar ini, memang akhirnya bedru kayak tadi yang nulis tadi itu, hanya sekedar kopas ini. Dia melihat akidah Deoban pakai kacamata Brelwi, sehingga Deobandi ini Wahabi. Kemudian membaca Deobandi dari kacamata ahlul hadis, sehingga menganggap Deobandi terlalu taklid dengan para masyayikh, terlalu sufi. Nah, akhirnya kan lucu. Nah, makanya kita perlu kaji salah satu kitab yang menggambarkan dan mewakili akidah dan pandangan ulama Deoban. Apa nggih? Nah, di antara kitab itu adalah kitab karya salah satu ulama ternama Deoban, Maulana Khalil Ahmad As-Sarampuri. Salah satu guru hadis Mazahirul Ulum Sarampur, yang juga merupakan guru dari Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Nah, ceritanya kitab ini ditulis selepas laporan dari salah satu teman beliau, yaitu Sayyid Husain Al-Madani, yang pernah kita bahas sebentar. Jadi ceritanya orang-orang Brelwi ini orang-orang yang sebetulnya akidahnya sama dengan kita, Asy'ari Maturidi, kemudian fikihnya Hanafi, tasawufnya juga orang Torekoh, orang Qadiri. Hanya saja dalam beberapa hal mereka terlalu tasyaddud, terlalu kenceng, dan terburu-buru dalam menilai orang, gak ditabayun dhisik. Sehingga dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, dikit-dikit Wahabi. Jadi mereka ini sebenarnya orang alim, nggak sebagaimana diasumsikan oleh kebanyakan alumni Pakistan. Brelwi ini penyembah kuburan. Padahal yang menyembah kuburan bukan orang Brelwi, itu orang awam India saja. Atau enggak andaikan Brelwi itu oknum saja. Kenapa? Karena di antara tokoh yang Brelwi dinisbatkan kepada beliau, pimpinan Brelwi gitulah, Ahmad Ridho Khan namanya. Beliau ngarang kitab namanya Az-Zubdah Az-Zakiyah fi tahrimi sujudit tahiyyah. Jadi salah satu kitab yang menjelaskan bahwa sujud dengan niat hormat kepada para masyayikh, kemudian pada kuburan orang-orang soleh ini haram. Beliau nulis kitab kalau sujud tahiyyah itu haram. Tapi enggak syirik. Yang syirik itu kalau sujudnya li ta'abbud, li ibadah, untuk nyembah itu syirik. Kalau hanya untuk penghormatan ini haram, tapi haram itu. Nah, cuman kadang-kadang karena sudah sensi, dianggap Brelwi itu kelompok syirik. Ya karena jengkel juga, karena guru-gurunya disesat-sesatkan, lah akhirnya jadi bledru. Makanya kalau melihat akidah Deoban, jangan pakai kitabnya orang Brelwi. Sebaliknya, kalau ingin lihat orang Brelwi, jangan pakai kitabnya Deoban. Karena sama-sama musuhan. Nah, karena tadi yang Syekh Ahmad Ridho Khan kurang tabayun sehingga langsung menyerang, Deoban gak terima menyerang Brelwi pisan, dan serangannya itu kasar-kasar. Dajjal, iblis, begitu-begitu. Dia ini seru. Padahal andaikan Deoban dan Brelwi ini hidup di Indonesia pasti akan akur. Karena perbedaannya kecil sekali. Lawang podo-podo Hanafi ini, podo-podo Maturidi ini, ya podo-podo wong tasawufe, podo-podo wong torekoe. Tapi sok iblis-iblisan dajjal-dajjalan. Masya Allah, ini dia memang
Luar biasa kalau khilaf. Ya, kalau mau lihat Deobandi, ya pakai timbang sendiri, pakai akhirnya Deoban. Kalau mau Brelwi, ya pakai kitabnya orang-orang Brelwi. Kita teliti bagaimana. Oh, ternyata begini, begini, begini. Kalau kita lihat Syekh Ridho Khan banyak kitabnya. Ada 1000-an kitab karya beliau. Ada Fatwa Ridhowiyah, ada apa lagi? Al-Mu'taqad, Al-Mu'tamad, karya Syekh Ridho Khan, dan banyak kitab-kitab yang lain. Yang bisa kita simpulkan akidah beliau itu lurus. Nah, Deoban ternyata juga lurus. Hanya ada khilaf sedikit yang kurang ditabayun. Nah, ceritanya begini. Tadi Mak Brilwi yang kumeras tadi orangnya kau weras. Nyusun kitab namanya Husamul Haramain, yang artinya pedang untuk ulama haram. Yang isinya menjelaskan beberapa pendapat dan akidah Deoban yang beliau anggap sesat. Loh, kenapa aku dikirim ke Haramain? Biar ulama Haramain, di mana waktu itu ya istilahnya ibu kotanya Islam lah, secara keilmuan, kiblat keilmuan Islam. Ya kalau secara politik ya Turki Utsmani ketika itu belum hancur, belum runtuh. Supaya nanti di sana didok bahwa ulama Deoban ini sesat, nah, mereka tidak bisa untuk menyebarkan kesesatan itu. Jadi maunya bagus, amar ma'ruf nahi mungkar. Kirimlah ke Mekah. Lah nyampe Mekah geger ulama Mekah. Oh no yo kok akidah kok ngene iki. Berarti ki Wahabi, bahkan lebih parah dari Wahabi. Nanti kita baca beberapa tuduhan orang-orang Brelwi. Dicap, des. Lah pas salah satu ulama Deoban yaitu Sayyid Husain Ahmad Al-Madani, salah satu gurunya sama kemarin, Syekh Yasin Padang, beliau ngajar di Madinah. Lah datanglah itu risalah tersebut. Masya Allah, ini kok apa iki? Kesalahan-kesalahan Deoban, buku-buku kesalahan Deoban. Akhirnya beliau lapor ke India. Waktu itu yang disesat-sesatin yaitu Maulana Qasim Nanutwi, pendiri Darul Ulum Deoban, sudah wafat. Dan Syekh Rashid Ahmad Ganggowi juga wafat. Akhirnya yang jawab itu siapa? Maulana Khalil Ahmad Syarampuri yang nyusun Badlul Majhud, Syarah Abu Daud tadi. Gurunya Maulana Zakaria dan Maulana Ilyas. Beliau ngarang kitab sebagai jawaban untuk kitab Husamul Haramain dan dinamakan Al-Muhannad Alal Mufannad. Muhannad itu pedang juga artinya. Pedang made in India Alal Mufannad untuk orang yang tua renta. Maksudnya Syekh Ridho Khan waktu itu belum wafat. Syekh Ridho Khan waktu itu udah tua, belum usianya panjang. Itu lama dulu begitu itu. Kitab dilawan dengan kitab. Nah, kemudian kitab ini dibawa ke Haramain. Bahkan gak cuma Haramain saja, dibawa sampai ke Mesir dan disetujui, dicap oleh ulama-ulama Haramain. Di antaranya nanti disebut di sini, dan Syekh Muhammad Said Babusail. Ini mufti Syafi'iyah, pengganti Syed Ahmad Zaini Dahlan. Gurunya Syekh Mahfud Termas, mencap bahwa akidah Deoban adalah akidah jumhurul muslimin. Kemudian dibawa ke Mesir juga, dicap, di antaranya yang ngecap Syekhul Azhar ketika itu Syekh Salim Bishri. Kemudian juga dibawa ke India sebelumnya dan dicap juga oleh beberapa ulama India termasuk Syekh Mahmudul Hasan, Syekhul Hind, termasuk Syekh Ashraf Ali Tanwi. Beliau semua menyetujui bahwa yang tertulis di sini adalah akidah Deoban. Jadi artinya apa? Buku ini bukan buku apa istilahnya itu? Buku sing dikarang oleh satu orang terus gak ada yang tahu. Enggak. Buku ini dikarang kemudian disebarkan ke ulama-ulama India dan mendapat persetujuan bahwa betul memang isi dari kitab ini sesuai akidah Masyayikh Deoban. Ya kalau tanya akidah tabligh iya apa? Akidah Deoban ini kitabnya. Al-Muhannad 'alal Mufannad. Paham nggih? Lah apa saja pertanyaan yang ditujukan kepada Deoban? Kan ceritanya di Husamul Haramain ke ulama Mekah Madinah, geger di sana. Akhirnya ulama Madinah tabayun.
melemparkan beberapa pertanyaan, kemudian dijawab oleh Syekh Khalil Ahmad Syarampur. Yang jawabannya tadi menunjukkan bahwa akidah mereka tidak jauh beda dengan akidah jumhurul muslimin. Walaupun nanti ada beberapa poin yang memang beda dengan jumhurul muslimin. Kita akui saja. Kita akui bahwa memang ada di dalam pandangan Deoband sedikit berbeda. Termasuk dengan kita. Tapi perbedaan-perbedaan kecil begini ini ya tidak sampai mengeluarkan Deoband dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi harus kita akui itu agak beda memang. Agak mirip-mirip istilahnya salafi. Tapi tidak, itu hanya sedikit saja. Ini langsung saja. Ada sekitar 20-an pertanyaan yang diajukan oleh ulama Haramain kepada ulama Deoband. As-soal awal wasani, soal pertama. Apa pendapat kalian? Ma qaulukum fi syaddir rihal ila zirati sayyidil kainat alaihi afdhalus salatu wassalam. Yang kedua, ayyul amrayn habbu ilaikum lizair hal yanwi waqtal irtihal ziyaratu alaihi salam aw yanwi al masjid aidan. Jadi pertanyaan yang sangat spesifik Wahabi. Kan tujuannya di Wahabi. Nah, kemudian sebelum menjawab dua pertanyaan pertama ini, Maulana Khalil Ahmad Syarampuri beliau menegaskan, pertama-tama perlu jenengan ketahui wahai para ulama haram yang saya muliakan, saya hormati, bahwa kami dalam akidah ini mengikut Al-Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Kemudian dalam furu' kami mengikuti Al-Imam Al-Azam Abu Hanifah. Kemudian dalam masalah tasawuf kita mengikuti 4 thariqah mu'tabarah. Naqsyabandi, Qadiri, Justi dan Syahrawardi. Ini semuanya thariqah mu'tabarah. Bahkan di Indonesia pun sudah masuk Jatman. Itu Jamiah Ahlu Thariqah Mu'tabarah. Ini beda dengan yang sekarang lagi viral thariqah abal-abal. Khidiriyah, Muhammadiyah. Ini asli mu'tabar. Artinya apa? Beliau sebelum menjawab supaya tahu secara garis besar kita itu sama. Andai kan ada perbedaan itu tidak masalah. Dan yang luar biasa di sini apa? Syekh Khalil Ahmad itu saking tawadhu'nya luar biasa di sini. Kata beliau, fa in dzahara lana anna akhtana fi qaulin sawa'un kana minal usuli awil furu' fama yamna'unal haya'u an narji'a anhu wa nu'lina birruju'. Kata beliau, nanti akan saya jawab, dan andaikan jawaban saya ini keliru, baik soal usul, soal akidah atau masalah furu' fikih, kami siap untuk salah dan akan kami umumkan kalau kami salah. Masya Allah, ini khas ulama. Ini perlu kita tiru. Jadi nek salah ora usah sungkan nek ngakoni salah. Masya Allah. Perlu yang kita ketahui, para masyayikh kita begitu itu. Para masyayikh kita. Nek aku salah, kami enggak akan malu an narji'a anhu, untuk menarik itu pendapat wa nu'lina birruju', dan akan kami umumkan kalau kami tarik itu pendapat. Sebelum menjawab dua pertanyaan pertama itu. Kemudian beliau juga mengatakan, wahai para ulama haram, jika ada yang mengatakan kami Wahabi, maka perlu diketahui istilah Wahabi di India zaman itu dengan yang Anda perkirakan itu beda. Wahabi menurut jenengan itu yang ngikuti Muhammad bin Abdul Wahab. Nah kalau di India itu enggak. Ya memang aslinya yang dimaksud Wahabi itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang banyak syudzat, pendapat-pendapat yang aneh-aneh itu, dikit-dikit bid'ah syirik. Tapi kalau di ini enggak. Istilah Wahabi yang pertama untuk kelompok tadi, tahu-tahu pokoknya wong kabeh termasuk bisunnah diomong Wahabi. Bahkan kata Syekh Khalil Ahmad, sampai orang mengharamkan riba diomong Wahabi. Mau bank konvensional, riba. Bahkan sujud ning kuburan, ojo haram, Wahabi. Sidik-sidik Wahabi. Sehingga sekarang ini istilah Wahabi itu untuk orang yang tak masuk di sunnah. Nah, ya kayak di Indonesia kadang-kadang gitu kan. Sidik-sidik Wahabi, jenggotin sidik Wahabi. Nggih jubah Wahabi. Nah kayak begitu tuh. Artinya gini, jangan seuzon dulu. Prelui nuduh kita Wahabi itu bukan berarti kita sama dengan Wahabi. Maka saya tegaskan kata beliau untuk jawaban pertama, bagaimana hukum ziarah ke makam baginda Rasulullah? Beliau mengatakan pendapat kami wa inda masyayikhina dan guru-guru kami
bahwa ziarah ke makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat wa hamul mathubat bal qaribatun minal wajibat, kata beliau. Adalah takarrub yang terbaik, bahkan mendekati wajib. Oh, ciri sapa bid'ah? Menurut kami hampir wajib. Kadang ngomong wajib enggak enak ziarah. Tapi saking luar biasanya pahalanya sampai apa? Hampir wajib. Dan pertanyaan kedua, niatnya apa? Nah, jadi ulama haram itu penting. Karena orang salaf itu ziarah itu sunnah. Yang sering kita bahas kemarin itu ittifaq. Salaf itu mengatakan sunnah. Cuman yang nggak boleh apa mereka? Syaddur rihal. Niat hanya untuk ziarah. Itu mereka nggak boleh. Mama, aku neng Mojokerto, nyawa. Niat neng Mbah Sulaiman, Mojo Agung, gak oleh. Tapi aku neng Mojokerto nyawa dodolan. Tapi mampir Said Sulaiman oleh malah. Makanya orang Salafi punya keyakinan nek nang Medina, wih gak oleh nek ziarah Nabi tok gak oleh. Ziarah masjid. Lah engko sampingane ziarah Kanjeng Nabi. Makanya ditanya lah orang ini Dioban. Kowe wabi apa gak sih tak tes. Nek nang Medina ziarah masjid apa ziarah Kanjeng Nabi? Oh, langsung di sini juga tegas. Wa yanwi waqtal irtihal ziyaratahu alaihi alfi tahiyatin wa salamin wa yanwi ma'ha ziyarata masjidihi wa ghairihi minal biqa wal masyahid asy-syarifah. Karo-karone ya ziarah masjid, ya ziarah Kanjeng Nabi. Bahkan beliau ini ekstrim loh, mbok kira aku wahabi. Enggak, aku dia pendapat ekstrim. Apa itu? Fa innal buq'ah asy-syarifah war rahba al-munifa allati dhammat a'dahu afdalu mutlaqan hatta minal Ka'bah wa minal arsy wal kursi. Tanah yang di situ menyentuh jasad Nabi, yaitu makam Nabi, lebih mulia daripada segala hal yang ada di dunia ini. Bahkan sampai Ka'bah, bahkan sampai arsy dan kursi. Ini apa? Karena kursi makhluk. Makhluk biasa. Ya makhluk mulia begitu saja. Lah Kanjeng Nabi makhluk termulia. Maka apa saja yang menempel di jasad yang termulia menjadi perkara yang paling mulia. Nih, bahkan kata beliau itu agak aneh. Wah, aneh. Loh, Syekh Rasyid Ahmad Ganggowi loh yang buat tuduh Wahabi. Lo punya kitab namanya Zubdatul Manasik. Di situ juga beliau menjelaskan bahwa ziarah ke baginda Muhammad SAW ini termasuk ibadah yang terbaik. Nah, lanjut. Soal ketiga dan keempat. Hal yajuzu lirrajul ay yatawassala fi da'awati bin nabi ba'dal wafa amla. Oleh boten tawassul tentang Kanjeng Nabi selepas wafat. Karena kalau tawassul secara mutlak, salafi itu bukan tawassul secara tawassul kepada orang yang hidup boleh. Jadi mereka bedakan antara orang hidup dan mati. Kalau kita kan enggak, wafat dan hidup sama. Memang agak aneh sih salafi bayangin. Nek urip oleh. Nek mati gak oleh loh. Berarti kan kayak kalau hidup punya manfaat, kalau mati gak ada. Loh yang syirik siapa? Kalau kita kan wafat hidup gak ada manfaat kabeh. Mangane oleh. Mangane oleh. Pertanyaan yang keempat, ayajuzu tawassul indakum bis salafis sholihin. Apakah hanya untuk Nabi tawassul? Apakah selain Nabi juga boleh? Ringkasnya beliau menjawab bahwa indana wa inda masyayikhina yajuzu tawassul fi da'awati bil anbiya was sholihin minal awliya wasyuhada fi hayatihim wa ba'da wafatihim. Tawassul untuk para nabi juga selain para nabi orang-orang soleh, baik selepas mereka wafat atau ketika hidup, semuanya boleh. Bahkan ini juga ada di fatwanya Syekh Rasyid Ahmad Ganggowi, kata beliau. Karena yang sebetulnya dituju ini Maulana Rasyid Ahmad. Tapi beliau udah wafat. Akhirnya muridnya yang melanjutkan. Kemudian as-su'al al-khamis. Soal yang ke-5. Ma qaulukum fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabri syarif. Hal dzalika amrun mahsusun bi au mithlu sairil mu'minin rahmatullahi alaihim hayatuhu barzakhiyah. Nah, ini juga termasuk perbedaan kita dengan Wahabi. Ditanya, pendapat jenengan Diobandi mengenai kehidupan Nabi setelah beliau wafat itu apa?
Apakah Nabi itu kehidupannya barzakhiyah biasa di alam barzakh kayak orang iman gitu? Artinya terperangkap di alam barzakh, nggak bisa kemana-mana. Ataukah ada kekhususan tersendiri untuk baginda Nabi? Kalau Salafi kan enggak, wafat ya wafat, ya sudah selesai. Ya, paling apa? Orang Wahabi itu paling anti dengan namanya apa? Ketekan kanjeng Nabi, atau mimpi kanjeng Nabi. Mimpi kanjeng Nabi enggak pernah. Mimpi kanjeng Nabi enggak pernah. Tapi kalau tasawuf rata-rata tahu mimpi kanjeng Nabi. Tapi tentu aja langsung wah. Karena sekarang rata kesesatan dari mimpi. Berapa orang tersesat gara-gara gendolan karo mimpi. Ra kawin-kawin yo goro-goro ngimpi. Goro-goro ngimpi. Jadi kalau kita ngimpi ki tengah, enggak terlalu ekstrim, enggak terlalu, jangan kan gimmick kasyaf saja loh. Saya menarik ini, ini penting ini karena sekarang lagi viral dulu Torekoh Buya Rozi itu. Itu kan gara-gara tadi kasyaf sama dijadikan acuan. Akhirnya ngaku Imam Mahdi, ngaku Ghaus. Ini penting ini karena orang-orang tasawuf yang suka wiridan kadang-kadang mengalami tadi itu. Mengalami pengalaman-pengalaman rohani. Maulana Khalid Al-Baghdadi An-Naqsyabandi, salah satu guru kita dalam Torekoh. Ini tahu-tahu asal Torekoh enggak? Karena ini Maulana Khalid itu termasuk salah satu ulama yang disepakati walinya. Di wali ini gak ikhtilaf. Karena ada wali itu yang ikhtilaf. Wali ittifaq. Karena segi zahir ilmunya Masya Allah. Syekh Khalid itu duwe karangan dalam nahwu, dalam mantek, dalam akidah, dalam fikih, dalam tasawuf lengkap. Dalam hadis ada juga lengkap. Kemudian rohaninya luar biasa. Beliau salah satu tokoh besar Naqsyabandi. Beliau tuh pernah tengah-tengah wiritan terus dikasyaf. Kasyaf ini nggak ngimpi. Kasyaf di atas mimpi. Bahwa Imam Mahdi datang 3 hari lagi. Maka beliau ketika itu kumpulkan murid-muridnya di satu tempat untuk menanti Imam Mahdi tadi selama 3 hari. Ternyata nggak datang. Langsung beliau Masya Allah lihat. Aku lu sing koyo ngene. Ilmu syariat luar biasa. Karyanya dalam hadis ada, dalam nahwu ada, mantek ada, ilmu kalam ada, akidah ada, tasawuf ada. Dalam rohani yo mursyid. Murid itu serakah karuan. Sampai jadi nisbat kan. Naqsyabandi Mujaddidi Khalidiyah. Khalidiyah itu maksudnya ke Syekh Khalid tadi. Ilo kasyafku keliru. Lah kok ate aneh-aneh kasyaf-kasyafan. Oh iki sapa kowe ngono? Wah aku mimpi kongkon rabi kalau anak yai. Ini lagi viral, lagi musim soal ini. Lagi mau musim. Nah, akhirnya ra kawin. Padahal anak kiai kan khidmatan yo anake kiai. Kabeh anak kiai, umat kiai sak mboro iki. Iki penting. Jadi harus tengah-tengah. Jangan menafikan mimpi belas kenek gunane. Atau tadi gendolingim opo ae mimpi. Kate ngaji sik ngenteni ngimpi. Lha iki gak ngimpi-ngimpi, arek gak ngaji. Ngaji. Ngono sing ngono kuwi ya. Ono sing ngene, wong ngimpi kowe nek kawin mati. Arek gak kawin-kawin lho. Ngono kan. Masyaallah. Oke, lanjut. Maka beliau mengatakan, "Indana wa inda masyayikhina hadratur risalah hayyun fi qabri syarif wa hayatu dunyawiyah min ghairi taklifin." Status hidup beliau bukan barzah kayak umumnya umat Islam, orang iman, enggak. Tapi ada kekhususan sendiri. Artinya apa? Beliau punya keistimewaan hidup seperti hidup di dunia. Min ghairi taklifin, tapi tidak berlebihan. Di tengah-tengah. Karena begini, ada yang kayak Wahabi, terus Kanjeng Nabi wis barzakhiyah wis ruhe kayak sok ditemoni, terus ada pengalaman rohani diimpeni angel, kalau ini wis enggak ada hubungan antara Nabi dengan umatnya setelah wafat wis blas. Lo enggak tahu urusan umat blas. Lah ada yang terlalu berlebihan. Yang mengatakan bahwa Nabi itu enggak wafat hatta fil jasad, ma'al jasad.
walaupun jasadnya. Artinya jasad Nabi nggak pernah wafat. Kemudian ada yang ekstrim itu. Nanti kalau maulid itu jasadnya Nabi ya memang datang, sehingga nanti dikasih sejadah, kemudian dikasih apa begitu. Ini Nabi datang ke sini. Lah, ini ekstrim. Ini Dioban ini dalam hal ini termasuk yang istilahnya tengah-tengah. Tidak terlalu merendahkan Nabi, mengatakan Nabi itu ya mati begitu, gak ada hubungan lagi dengan umatnya. Tapi tidak juga mengatakan Nabi hidup seperti gak wafat. Nabi ya wafat. Gimana ayatnya itu? Wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablikum rusul. Afaim ma ta'au qutilan qalabatum ala aqabikum. Nabi ya wafat. Tetapi wafatnya tidak seperti biasa. Artinya Nabi itu ya tahu keadaan umatnya. Bahkan dalam satu riwayat juga banyak, kalau kita sholawat kepada Nabi, Nabi menjawab. Dan pengalaman ulama juga banyak, yang salam kepada Nabi langsung dijawab. Sholawat kepada beliau langsung ada suara dari Kanjeng Nabi Muhammad. Tentu saja, tapi hal-hal ini tidak sampai taklif, tidak sampai takalluf, jangan sampai berlebihan. Apa mungkin? Kemudian soal ke-6. Hal lidda'i fil Masjidin Nabawi ay yaj'ala wajhahu ila al-qabril munif was'al minal maula mutawassilan bin nabiyil fakhimin nabil. Orang yang doa di Masjid Nabawi itu doanya ngadepnya ke kiblat atau ke Kanjeng Nabi. Ini juga sensitif ini. Kan kalau kita tahu, andai kan ini kiblat ya, ini kiblat, makam Nabi itu di belakang. Artinya memang kayak ada dua pilihan, dan itu nggak bisa dikumpulkan. Imma Anda menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat menghadap Kanjeng Nabi. Nek Wahabi yang genah kiblat, kiblat, nyapun Kanjeng Nabi atau nyembah Kanjeng Nabi ya. Makanya Dioban ditanya ini, ayo adepin di. Beliau mengatakan khilafiyat. Ada yang mengatakan paling utama kiblat, ada yang mengatakan paling utama ngadep ke Kanjeng Nabi. Kalau yang dipilih ulama Dioban, beliau lebih condong dua-duanya boleh, lakin al-mukhtar ayyastaqbila wa kata ziyarah mimma yali wajhu syarif ditafsil. Ketika baru datang kemudian ziarah Kanjeng Nabi, yo ngadep Kanjeng Nabi. Tapi selepas ziarah, sholat sunnah, baca Quran, yang ngadep neng kiblat. Nah, itu. Ringkasnya, beliau tidak memutlakkan kayak orang salafis, pokoknya ngadep kiblat. Terus soal ke-7. Ngajongan tuh rek ini. Saya ke-7 ya 20 loh. Ini mari ini rada abot loh iki. Ma qaulukum fi taktsiris shalah wa qiraati dalailil khairat. Nah, ini juga sensitif ini. Piye hukumnya maca dalailul khairat? Nah, sebagaimana kita tahu kan, salaf itu paling anti sama dalailul khairat. Kitab isinya syirik, isinya muja-muja Kanjeng Nabi, menuhankan Nabi Muhammad. Kata Mas Dioban, bagaimana lo kok dalailul khairat boleh dibaca apa enggak? Wa kana syekhuna al-alam al-Ganggawi yaqra'ud dalail. Yaqra'ul wa amara ashabahu bi yaqra'uhu. Wa kana yujizu ashabahu bid dalail Maulana al-Ganggawi. Bukan hanya boleh baca, kami pun menyarankan dan mengijazahkan dalailul khairat. Ijazahan barang. Ijazahan barang. Oke. Pertanyaan ke-8, 9 dan 10. Apakah boleh orang taklid kepada salah satu imam mazhab? Apakah? Dan kalau boleh-bolehnya itu maksudnya sunnah atau wajib? Bagaimana hukumnya? Beliau menjawab, bukan hanya boleh, bal yajibu. Bal yajibu. Wajib taklid kepada salah satu dari imam mazhab, dan kami pun juga taklid kepada salah satu imam mazhab. Kemudian yang ke-11. Wa hal yajuzu indakumul istighal bi ashghali sufiyah wa bai'atuhum. Boleh enggak
ikut wiritan sufi, bahkan baiat. Terus wahal taquluna bi sihhati usulil buyut al-batiniyah an suduril akabir wa kuburihim. Bagaimana pendapat jenengan sampainya al-buyut al-batiniyah, kiriman-kiriman batin atau pengalaman-pengalaman spiritual yang kita dapatkan dari orang-orang soleh dan kuburan mereka. Aduh, yang kuburan ini oleh manfaat gak? Ini ngono. Apa nggur rame-rame, geruduk ngono. Apa nggur ingat akhirat tanpa dapat spiritual, ruhaniyah. Wali yastafidu al-usluk min ruhiyat masyayikh. Apakah ruhiyah masyayikh bisa nular ke muridnya? Nah, ini beliau jawab, nyarkup. Yang pertama, kita sangat menganjurkan bahwa seseorang selepas dia membenarkan akidahnya, belajar akidah, Qidatul Awam, Jawahirul Kalamiyah, wa tahsilul masail ad-daruriyah, dan belajar fikih yang wajib, rukun salat, rukun wudu, nek pebisnis ya rukun jual beli, nek wong nikah ya rukun nikah dan sebagainya. Sangat dianjurkan ayyubayi asyaikhan, untuk membaiat guru. Bahkan sangat dianjurkan membaiat. Kamu segini sing membaiat. Oke, ya. Di sapa sing wis akidah lurus, fikih wis mantep, monggo baiat guru. Rasikhul qadam fi syariah, guru yang mantap dalam syariatnya, zahidan fid dunya, zuhud, raghiban fil akhirah, dan sangat cinta dengan akhirat. Wa yadau yadahu fi yadihi, meletakkan tangannya di atas tangan gurunya. Bal hiya an-ni'mah al-uzma wal ghanimatul kubra. Bahkan menurut kami di Uban, orang yang membaiat guru yang semacam ini itu sama dengan orang yang usaha mendapatkan satu nisbah, satu hubungan yang merupakan nikmat yang teragung dan ghanimah yang terbesar. Itu termasuk ghanimah yang terbesar, kita berbaiat dengan guru. Mau nggih? Terus bagaimana tadi yang dapat ruhiyah tadi? Kata mereka diubadi wa ammal istifadah min ruhiyatil masyayikh wa usulul fuyud al-batiniyah min sudurim au kuburihim fayasihhu ala tariqatil ma'rufah fi ahliha. Ruhiyah masyayikh itu bisa didapatkan baik secara langsung ketika mereka hidup maupun ketika wafat. Ini akidah Deoban. Kemudian yang ke-12, tanggapan mengenai Muhammad bin Abdul Wahhab, langsung. Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Bagaimana tanggapan jenengan? Kata Syekh Khalil Ahmad, beliau menukil Al-Imam Asy-Syami atau Ibnu Abidin. Kalau orang sana nyebutnya Alama Asy-Syami, salah satu ahli fikih Hanafi terbesar. Beliau mengatakan bahwa pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab orang-orang yang enggak benar, misalnya lanjutkan laisa huwa wala ahadun min atba'i wa syi'atihi min masyayikhina. Muhammad bin Abdul Wahhab sak pengikut-pengikute itu bukan dari golongan kita. Ringkese Muhammad bin Abdul Wahhab duduk golongan Deobandi. Ini penting ini. Bukan golongan Deobandi. Kemudian soal ke-13 dan ke-14. Bagaimana pendapat jenengan mengenai ayat yang semisal Ar-Rahman 'ala rasyistawa? Ringkasnya Syekh Khalil Ahmad menjawab, kita dan masyayikh kita ada dua. Yang pertama tafwid, kita tetapkan lafadznya, kita serahkan maknanya kepada Allah. Yang kedua kita takwil dengan takwil yang benar. Ya seperti kita lah, tafwid dan takwil. Soal ke-15. Apakah Anda berpendapat bahwa ada orang yang lebih mulia dari Nabi? Enek wong sing luwih mulya tinimbang Kanjeng Nabi. Ya jelas di sini ya, tidak ada. Loh kenapa? Nanti ada alasannya. Jadi di sini nanti pertanyaan ini. Ini agak bulat ya. Tapi ini termasuk pertanyaan yang sering diulang-ulang orang
Berlwi sampai sekarang untuk mengkafirkan orang Deoban. Nanti masuknya ke soal ini sekarang ini, soal ke-16. Apakah panjenengan sedoyo membolehkan wujudnya Nabi selepas baginda Nabi Muhammad SAW? Apakah Anda membolehkan ada Nabi selepas baginda Nabi Muhammad SAW? Loh, pertanyaannya kok aneh. Lu kan genala Nabi ya ba'da. Jadi begini ceritanya. Ini termasuk istihadnya Maulana Qasim An-Nanutwi. Jadi Maulana Qasim An-Nanutwi itu punya istihad yang mungkin beliau nggak nukil dari ulama sebelumnya. Ketika menafsiri ayat Khatamun Nabiyyin. Jadi Kanjeng Muhammad SAW itu kan dalam Al-Quran didapuk sebagai walakin Rasulullah wa khataman, penutupnya para nabi. Lah, umumnya yang kita pahami Khatamun Nabiyyin di sini hanya berkaitan dengan zaman. Jadi al-khatimiyah az-zamaniyah. Artinya apa? Nabi adalah nabi terakhir secara waktu. Kan begitu. Nabi Adam terakhir kan abad ke berapa? 7 ke 6 Kanjeng Nabi. Habis itu kan tidak ada nabi lain. Ya enggak? Ini kan pemahaman umum begitu itu. Secara zaman nabi itu terakhir. Lah, Syekh Qasim itu enggak memilih kalau cuma secara zaman. Itu kurang mulia. Hanya belum mengatakan begini, khotamiyah di situ secara dzatiyah. Jadi memang asli nabi itu penutup. Maksudnya bagaimana? Andaikan ada nabi lagi selepas Nabi Muhammad, itu tidak bisa menggeser status nabi sebagai khotamun nabiyyin. Paham enggak ini? Karena khotamnya bukan secara zaman. Kalau khotamnya secara zaman, kan nggak mungkin ada, nggak mungkin. Kita langsung pastikan bahwa tidak ada nabi selepas Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kalau khotamiyahnya secara dzatiyah, memang diri beliau itu sebagai penutup para nabi, nggak ada kaitan dengan zaman. Paham nggak ini? Ini kan sebetulnya lebih mulia. Lebih mulia mana zamaniyah sama dzatiyah? Lebih mulia dzatiyah. Tapi masalahnya begini loh, ada lanjutannya. Andaikan belum nggak mengatakan ada. Andaikan ada nabi lagi, itu nggak menggugurkan status nabi sebagai khotamun nabiyyin. Karena memang dzatiyah, memang asli. Lah akhirnya orang Brelwi itu karena kesusu tadi, kesusu. Loh, iki berarti mengakui atau membolehkan ada nabi selepas Nabi Muhammad. Dilanjutkan lagi, akhirnya lihat itu Mirza Ghulam Ahmad. Akhirnya memuluskan jalan Mirza Ghulam Ahmad untuk menjadi nabi. Dan memang kalau kita lihat sejarahnya, Mirza Ghulam Ahmad itu lulusan Deoban. Itu, wacon sejarahnya. Mirza Ghulam Ahmad itu lulusan Deoban. Lah, tambah suudon Brelwi. Gara-gara ya ini ngomong ngono kuwi. Akhirnya santri ini harus ngaku nabi. Nah ini sebenarnya tuduhan-tuduhan yang nggak berdasar. Ini maksudnya Maulana Qasim An-Nanutwi itu memuliakan status khotamiyahnya nabi. Khotamiyahnya secara dzatiyah, secara asli, bukan kaitan dengan zaman. Nah, paham nggih? Lu nggak mengatakan setelah nabi boleh ada nabi, enggak. Andaikan ada nabi lagi, status khotamnya nggak terhapus. Itu loh. Paham nggih? Terus ke 18, ojo ngantuk dhisik rek. 17. Irone iki. Ono sing abot iki terakhir iki. Bagaimana pendapat jenengan? Bukan begitu. Hal takulun, apakah panjenengan mengatakan bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yafdulu alaina illa ka fadlil akhil akbar 'alal akhil asghar. Jadi Brelwi itu menuduh bahwa Deoban punya keyakinan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu kemuliaannya nggak mulia-mulia banget. Ya tidak lebih dari kemuliaan seorang kakak kepada adiknya. Mas neng adike. Begitu itu. Maka beliau mengatakan laisa ahadun minna wala min aslafina mu'taqidan bihadza albatta.
Gak enek sih ngomong ngoten niku para masyayikh, enggak ada yang ngomong gitu. Kanjeng Nabi itu semulia-mulianya makhluk. Udah gitu aja. Langsung yang ke-18. Hal takuluna apakah panjenengan sedaya ngendika inna ilman nabi alaihi salatu wassalam muqtasirun 'alal ahkami syar'iyyah faqat am u'ti uluman muta'alliqatan bidzat was sifat wal af'al wal asrar al khafiyyah wal hikam ilahiyyah wa ghairi dzalik. Apakah kalian mengatakan bahwa ilmu nabi itu cuma syariat saja? Ya, ada tuduhan bahwa Diobandi itu kayak Salafi itu. Nabi itu yang tahu tapi nggak tahu-tahu amat. Dia taunya hukum-hukum saja. Kalau masalah asror, masalah hakikat semacam itu, Nabi itu nggak tahu. Nabi nggak tahu. Sama Maulana Khalil Ahmad, masya Allah, nggak ada yang bilang begitu. Kita mengatakan naqulu bil lisan, kami mengatakan dengan lisan, wa na'taqid bil jinan, kami meyakini di hati bahwa baginda Rasulullah SAW adalah orang yang paling tahu mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan zat Allah, sifat dan syariat, dan juga asrar-asrar, rahasia-rahasia, hakikat-hakikat yang banyak tidak diketahui oleh makhluk apapun, baik manusia, jin maupun malaikat. Tetapi ada garis bawahnya, la yalzamu min dzalika ilmu kulli juz'iyyin minal umuril haditsah fi kulli anin min awaniz zaman hatta tadurra huyubati ba'dhiya an musyahadati syarifah wa ma'rifatihil munifah. Tapi bukan berarti Nabi tahu sampai detail-detail cilik-cilik, enggak. Sehingga kalau Nabi enggak tahu walaupun perkara kecil, Nabi dibilang bodoh, enggak tahu, enggak. Paham enggak ini? Nabi itu orang paling alim. Zahir batin. Tapi bukan berarti Nabi tahu semuanya. Sehingga kalau enggak tahu dibilang cacat. Jadi enggak sampai kayak menuhankan Nabi begitu itu. Bahkan Nabi Sulaiman, kata beliau, Nabi Sulaiman saja loh yang Nabi dan Rasul, kadang-kadang itu loh ilmunya, bukan ilmunya, ada makhluk yang lain, seekor burung, punya pengetahuan yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman. Ahattu bima lam tuhid bihi waji'tuka min saba'in binabai hudhudul, aku tahu tentang apa yang engkau enggak tahu. Jadi Nabi itu memang ilmunya sempurna, tapi bukan berarti perkara sing cilik ngerti kabeh ya, enggak gitu. Paham ya? Ini juga jelas sebetulnya. Soal ke-19. Soal ke-19. Apakah kalian berpendapat bahwa iblis lebih ngalim daripada baginda Muhammad? Iblis lebih tahu daripada Nabi Muhammad. Nah, ini juga tuduhan. Kata beliau, masya Allah, kok ngomong ini kafir kena. Bukan hanya pendapat kita, pendapat orang kafir ini ngawur aja. Nah, maksudnya begini loh, maksudnya kita begini. Jadi kadang-kadang ini perlu hati-hati nih. Ini agak berat sebetulnya. Kanjeng Nabi Muhammad jelas lebih ngalim daripada iblis, tapi bukan berarti ilmunya iblis semuanya diketahui Nabi Muhammad. Ada ilmu-ilmu yang dimiliki iblis yang tidak miliki Kanjeng Nabi Muhammad. Kata ulama Diobandi begitu. Dan ini enggak termasuk cacat. Enggak termasuk cacat. Kayak tadi loh, Nabi Sulaiman dengan Hudhud. Hudhud punya informasi, punya ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman. Tapi bukan berarti Hudhud a'lamu min Sulaiman. Begitu. Berarti Nabi Hudhud lebih ngalim sangka Nabi Sulaiman. Kayak begini, Plato, kata beliau menyentuhkan juga Plato, dan yang semacamnya, yang dokter-dokter zaman dulu. Tentu saja beliau pengutuannya kan banyak Plato dan sebagainya. Lah, kalau cacing dengan pengetahuan tentang dirinya, lebih tahu mana daripada Plato? Kan lebih tahu cacing sama dirinya sendiri kok. Tapi bukan berarti cacing lebih pintar daripada Plato. Ya kayak umpama kiai itu loh. Kiai yang walim sama kita. Kan mesti ada beberapa ilmu yang kiai enggak tahu kita tahu, mesti itu. Enggak tahu ilmu apa? Ilmu ngopi tah. Ilmu laundry tah. Mbak ilmu dodolan kan. Ilmu ternak akun. Mesti ada ilmu-ilmu yang kiai itu istilahnya enggak tahu, kita
Tapi bukan berarti lah ngono aliman aku nek ngono. Aliman, paham gak ini? Lah kayak begitu itu. Jadi maksudnya ulama Deoban bukan terus iblis lebih ngalim, ini kafir. Maksudnya iblis punya ilmu yang tidak diketahui Rasulullah dan itu wajar. Dan itu wajar. Tentunya pembahasan ini nggak usah dibahas ini. Makanya nanti ada sebagian ulama itu yang ngeritik Deoban juga. Di antaranya masalah ilmu kalam ini. Tolong itu nggak usah disebarkan, nggak usah ditulis, nggak usah diajarkan yang aneh-aneh. Nanti ada yang lebih sangar lagi nih. Nek gak paham ini bahaya tenan. Mari ini soal keberapa ini. Nih, paham ya? Soal ke-20, apakah Anda meyakini bahwa ilmunya baginda Nabi itu sama dengan ilmunya orang biasa? Zaid, Bakar, bahkan sama kayak ilmunya Bahaim. Ini juga tuduhan yang sangat serius. Kata beliau gini, perlu diketahui maksudnya sebetulnya nggak begitu itu. Kadang orang laporan itu nggak podo harus kenyataannya. Orang berilmu itu orang alim, orang ikhlas juga. Tapi nak menungso kan ono kekeliruan nih. Dan antara tadi menyimpulkan perkara yang tidak begitu dan dilaporkan. Jadi begini loh, Syekh Ashraf Ali Tanwi itu nulis ada beberapa bab. Di antaranya bolehkah melafatkan atau memberikan julukan kepada baginda Nabi alimul ghaib. Alimul ghaib. Alimul ghaib itu orang yang tahu perkara ghaib. Boleh enggak? Maka beliau jawabnya begini, sing mbok maksud ghaib ning ngene apa? Apakah istighraq seluruh perkara ghaib ataukah sebagian? Kalau kamu katakan seluruh perkara ghaib Nabi tahu, enggak mungkin. Nabi ini manusia. Paham enggak ini? Tentu ada hal-hal yang tidak diketahui oleh Nabi. Terbatas. Sak ngalim-alim kanjeng Nabi tapi apakah yang kamu maksud itu sebagian? Kata beliau, ya tentu saja yang ditanya jawab Nah, kalau cuma sebagian, ya enggak istimewa-istimewa amat aslinya. Paham enggak? Karena kita pun juga mesti tahu sebagian perkara ghaib. Bahkan hewan pun bahaim itu juga tahu perkara ghaib sebagian. Ya kayak tadi, ayam bisa melihat malaikat kan begitu. Berarti enggak ada keistimewaan. Artinya apa? Enggak usah dikasih alimul ghaib. Kalau yang dimaksud itu keseluruhan itu salah. Kalau dimaksud sebagian, ya semua juga tahu. Nah, maksud beliau begitu itu. Nah, itu kemudian madak nih ngaji Nabi karo hewan. Nah, padahal maksudnya api. Maksudnya api. Ini paham nggih? Tapi tentu saja lagi-lagi pembahasan ini nggak usah kita bahas. Nggak usah kita bahas. Berarti kanjeng Nabi ilmu ini sempurna jauh daripada kita, titik wis itu aja. Nggak usah kita bahas yang begini-begini ini. Ini termasuk emang banyak ditegur nanti ulama Deoban sama nanti beberapa ulama Mekah Madinah dengan ulama Azhar itu. Kemudian soal ke-21. Ataquluna inna dzikra wiladatihi mustaqbahun syar'an minal bid'ah sayyi'ah al-muharramah. Bagaimana pendapat Anda tentang maulutan? Karena dituduh juga Deobandi nggak suka maulutan. Maka beliau di sini mengatakan jangankan kok cerita tentang kelahiran Nabi. Nabi kencing saja, Nabi ke toilet saja, itu bagian dari syariat yang kita muliakan. Intinya begitu. Yang kita ingkari, kata beliau, perlu diketahui yang kita ingkari itu hal-hal yang menyertai maulid. Di antaranya ikhtilat laki-laki dan perempuan. Indonesia, India podo ternyata. Terus yang kedua, kata beliau, cerita-cerita maudhu. Ini yang dindi majelis maulid. Ini saiki juga sih. Kadang-kadang nek ceritane ngono-ngono wae, wong iki ngantuk. Tenan iki. Coba kowe maulid bayane Masya Allah kita gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita amalkan sunnahnya. Ngantuk. Akhirnya mesti ada bumbu-bumbu cerita-cerita sing maudhu. Atau enggak doa yang aneh-aneh yang mau gue pakai kerungu lah. Ini ternyata penyakitnya yang diri podo. Dan itu yang diingkari oleh Deoban. Cerita-cerita maudhu tadi. Dan yang ketiga, yang ini kemudian ditegur oleh beberapa ulama. Saya bukan enggak setuju maulid, saya enggak setuju berdiri ketika maulid. Mahlul qiyam. Orang Deoban enggak suka mahlul qiyam.
Loh, kenapa? Kenapa? Ini ada alasannya. Karena mahlul qiyam itu di negeri kami itu sama persis dengan tradisi Hindu. Di mana ketika mereka bercerita tentang kelahiran dewa mereka, salah satu dewa mereka itu berdiri karena meyakini bahwa dewa mereka hidup lagi. Paham kan? Nah, ini sama persis dengan ahlul bid'ah di India ketika itu. Yang meyakini, makhluk qiyam meyakini bahwa Nabi datang bijasatihi dengan jasadnya. Nah, ini kemudian ditegur oleh ulama-ulama nggih ngoten-ngoten niku. Asline maksudnya makhluk qiyam itu enggak mesti Nabi datang secara jasad. Pasti saking takdirnya, saking rindunya membayangkan seakan-akan Nabi hadir, bukan meyakini. Itu juga enggak meyakini kan kalau Nabi datang kan. Kita hanya membayangkan. Walaupun bisa saja Nabi datang. Bisa saja Nabi datang, tapi kan nggak sampai akidah mesti datang. Kalau enggak, berarti ini kan nggak begitu itu. Paham ini? Nah, ini yang diingkari oleh ulama Deoban, bukan maulidannya, tapi apa? Hal-hal yang menyertai maulid. Sebenarnya ini juga nggak jauh beda dengan kita. Syekh Hasyim Asy'ari pun juga mengingkari atau melarang maulid-maulid yang tadi banyak mungkarat, ikhtilat laki-laki dan wanita, kemudian banyak cerita-cerita tadi, hadis-hadis, maudhu dan lain sebagainya. Paham ya? Nih. Dan ini nggak mesti Wahabi loh. Ingkar dan hulul qiyam ini nggak mesti Wahabi. Kan ada beberapa ulama-ulama Ahlussunnah Jamaah juga nggak suka hulul qiyam. Jadi nggak usah heran. Tapi kalau pendapat kita enggak, kita ikut jumhur sufiyah. Hulul qiyam itu bagus. Nah, kemudian ini yang terakhir ini ya. Ini yang terakhir, ini yang paling berat ini. Apakah Anda mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu bisa berbohong? Bisa berbohong. Jadi Syekh Rasyid Ahmad Gangkawi mengatakan bahwa Allah itu bisa berbohong. Sehingga ini mendapat reaksi keras dari orang berilmu, kafir. Sehingga mereka menyebarkan kayak foto-foto begitu. Isinya itu, Allah bisa bohong. Allah berbohong malah. Allah berdusta. Yang kemudian kisah ini juga banyak dapat kritikan dari ulama ketika itu. Artinya jangan bahas begini-begini di orang awam. Lah walhasil jawabannya bagaimana? Sebetulnya nggak salah. Bahkan kalau kita lihat pendapat yang betul ya begitu. Allah itu jaiz berbohong. Tapi ini nggak usah diomongkan kemana-mana loh. Nggak usah di masjid. Allah tuh. Sebenarnya begini. Bohong itu masalah mungkinat atau mustahilat. Jaiz sama mustahil? Bohong itu loh, masuk jaiz sama mustahil? Jaiz. Bohong iki padha karo apa? Zalim lho. Bohong zalim iki padha iki perkara jaiz. Lah perkara jaiz ini kalau kita mustahilkan atau kita wajibkan lawannya yaitu jujur atau adil, justru ini membatasi kudratullah. Dari sisi lain memang Allah tuh mustahil berbohong. Allah mustahil berbuat dolim. Kayak orang Mu'tazilah. Dari sisi ini kelihatannya itu kan mensucikan Allah. Ya enggak? Tapi sebetulnya di sisi lain justru ini membatasi kudratullah. Paham nggak? Kudratullah kan ta'alluqnya fi kullil mumkinat. Jami'il seluruh perkara mungkin itu di bawah kudratullah. Artinya Allah mampu. Nah, zulm dan kadzab ini kan termasuk Allah kuasa nggak kalau gitu? Kuasa. Justru kalau Allah itu nggak boleh bohong, itu membatasi Allah. Tapi imkaniyah itu belum tentu terjadi. Nah ini perlu digarisbawahi ini. Berarti Allah itu zalim ya? Loh enggak. Paham nggak? Allah tuh nggak wajib adil. Artinya bisa saja zalim, tapi cuma bisa, tidak dikerjakan oleh Allah. Paham ini? Itu juga kadzab.
Kalau kita katakan Allah itu berbohong, kafir. Ini penting lagi, hati-hati. Nek mbok omong kowe yakini Allah itu berdusta atau di Al-Qur'an ada dusta, lo kafir. Iki gak ngomong Allah berdusta, Allah berbuat zalim, enggak. Apakah Allah wajib berbuat adil atau apakah Allah wajib jujur? Lah jawabannya tidak. Maka kebalikannya, kan kita sepakat itu. Apakah Allah wajib berbuat adil? Kita kan belajar Kifatul Awam. Jawabannya tidak. Apakah Allah kebalikannya? Mustahil berbohong? Jawabannya juga artinya Allah bisa nggak berbohong? Bisa. Makanya nggak masalah sebetulnya. Jawabannya nggak masalah. Masalahnya ini dilemparkan ke orang awam. Makanya khusus masalah ini, masalah bohong nggak bohong, ulama Brelwi pun juga dikritik sama ulama-ulama Ahlus Sunnah. Termasuk Syekh Said Fauda juga agak mengkritik Brelwi. Walaupun dia juga mengakui keutamaan beliau. Syekh Ridhohon kayak kemarin saya ceritakan umur 12 tahun sudah nulis syarah Jurumiyah bahasa Arab. Ngomongin kurang apa? Kelas 6 MI gak cuman paham nahwu, nulis syarah nahwu bahasa Arab saking alime. Karyane 1000 kitab karyane dalam berbagai bidang mutafannin. Tapi tadi kurang tahqiq, ada kadang-kadang ya namanya ulama ya ada zalahnya, ada lucu maksum kan. Enggak maksum. Kayak masalah ini tadi. Sampai ngafir-ngafir no. Padahal ya betul aja. Padahal betul. Paham ini? Tapi ini juga mendapat kritikan dari ulama-ulama ketika itu. Tolong pembahasan yang semacam ini jangan dilempar ke khalayak umum. Jadi memang ada beberapa pembahasan yang khusus. Orang-orang khusus. Khusus orang-orang khusus saja. Paham nggih? Jadi wong sing ngiyakini Allah itu berdusta kafir. Bahkan dalam Al-Qur'an wa man asdaqu minallahi haditsa. Melawan ijma'. Tapi bukan berarti kita mewajibkan jujur atau mewajibkan adil untuk Allah. Nah, ini ring jawabannya selesai kitab ini. Kemudian beliau sodorkan dan banyak yang apa istilahnya itu? Sebenarnya ada pertanyaan lagi ya mirip-mirip saja itu. Sampai 25 pertanyaan ternyata. Termasuk yang 26. Nih 26. Terakhir masalah Qadiani. Apakah Deobandi mendukung Qadiani? Apa Qadiani? Mirza Ghulam Ahmad lah, Ahmadiyah. Karena tuduhannya katanya mendukung. Kata ulama Deoband, enggak, jangan salah paham. Awalnya kami mendukung. Jadi ceritanya begini. Sebetulnya Qadiani itu bagus awalnya itu. Awalnya bagus. Orang lurus gitu santri. Bahkan beliau banyak mengcounter itu orang-orang non muslim. Cuman lama-lama ngaku jadi wali dhisik, ngaku jadi wali. Mune hati ojo khusuk-khusuk kan. Ojo khusuk. Jarine bangun kan. Santri ojo terlalu khusuk. Wedine mau akhir ngimpian aneh hari ngaku dadi setelah wali gak puas akhirnya jadi nabi. Lah kok dunia ini asli santri biasa. Kemudian ngaku dadi wali, akhirnya ngaku dadi nabi. Jadi Deoband awal-awal ya kami dukung wong lurus. Ya kayak Buya Rozi, tapi moga-moga beliau enggak bablas. Moga-moga balik meneh. Lah kemudian ngaku dadi nabi. Lah ketika ngaku dadi nabi ya jelas kita tolak. Apa nggih? Kemudian kitab risalah ini disodorkan kepada Maulana Hind, Syekhul Hind Mahmudul Hasan, dicap beliau mengatakan ya ini betul akidah kami dan akidah masyayikh kami. Kemudian beberapa ulama lainnya termasuk Syekh Ashraf Ali Tanwi. Kemudian dikirim lagi ke ulama Hijaz, dicap oleh siapa tadi? Syekh Muhammad Said Babusail, ini mufti Syafi'iyah pengganti Syekh Ahmad bin Dahlan. Banyak orang Indonesia yang berguru ke beliau, di antara Syekh Mahfud Termas. Kemudian juga dikirim ke beberapa ulama Damaskus, ulama Damaskus, ulama Madinah, termasuk ulama Mesir, dan dicap oleh siapa kemarin tadi? Syekh Salim
Bisri, Syekhul Azhar ketika itu. Beliau setuju semua akidah ini bahwa ini akidah jumhurul muslimin. Pun tadi ada beberapa yang dikritik. Di antara saya Salim Busro kritik makhluk qiyam. Tolong kalau makhluk qiyam jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras. Itu ya kebiasaan kami kalau ngobrol ngono. Iku ngono ya tak amalne ya diamalne wong Islam dan maksudnya itu enggak ada kok meyakini Nabi datang lalu dengan jasadnya itu enggak ada gitu. Mungkin itu oknum. Itu hanya oknum. Pernah di utara, makhluk qiyam malah jungkrak-jungkrakan. Nyungkur kesel gue ngadeg. Kemudian juga banyak yang kritik masalah tadi. Jangan terlalu banyak membahas ilmu kalam di kalangan orang, karena ilmu alam ini serba salah kadang-kadang. Kalau kita nggak sampaikan ke orang awam, kadang-kadang mereka akhirnya kena sambur salafi. Hanya punya keyakinan Allah itu berjism, Allah berbentuk, Allah di atas. Tapi kalau kita sampaikan, ya akhirnya membledru. Bledru. Wong gak ngerti apa-apa dibahas dhuwur-dhuwur salah paham. Nah, ini serba bingung. Kalau menurut saya pasnya bagaimana? Pasnya itu ya gak usah bahas yang jeru-jeru. Kecuali kalau sudah ada salafi masuk gitu. Berarti nunggu ya gitu akhirnya. Ya wong kampung, wong poncol, wong pelaosan, yang pelosok-pelosok, gak usah ilmu kalam yang tinggi-tinggi. Cukup akidatul. Ketika ada orang salafi, orang liberal masuk lah baru di counter itu. Jadi sifatnya memang benteng. Benteng. Dah ngoten mawon ringkasnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama Deobandi termasuk Maulana Ilyas karena itu muridnya Syekh Khalil Ahmad, akidahnya sama persis dengan kita. Hanya beda apa berarti tadi? Beda mahalul qiyam tok berarti. Ini makhluk qiyam aja berarti. Ada lagi bedanya? Nggak ada ya. Nah ini perlu disampaikan. Ini perlu disampaikan ke kawan-kawan kita terutama yang pondok-pondok Jawa itu. Kalau mau bicara Maulana Ilyas, ini gurunya nulis Mabahith fil Aqaid Ahli Sunnah yang dinamakan Al-Muhannad Alal. Nah, kemudian teman-teman alumni India dan sekitarnya. Nah, kalau baca Brandwi jangan ikut Deoban. Ini udah musuhan guru murid soalnya. Dan kita wajar aja kenapa mereka musuhan. Karena ini kan sing dicaci maki guru nih. Orang itu kalau biasa dicaci dirinya itu kadang cepat sembuhnya. Tapi nek wong tuwae gurune kuwi mesti ngamuke suwe. Ngamuke panasnya lebih parah. Lah masalahnya Brandwi ini yang dicaci gurunya. Syekh Ridho Khan nyaci Syekh Rasyid Ahmad Ganggowi sama Muhammad Qasim Nantutwi. Ini ulama yang sangat disegani di Deoban. Akhirnya gak terima Syekh Khalil Ahmad nyaci Syekh Ridho Khan. Dia mau mufannat. Bahkan junudu iblis, dajjal min dajjajila. Ada tadi kata-kata yang gak saya baca. Dia ngomong dajjal, penyebar fitnah. Gak terima juga. Akhirnya sampai sekarang gak barbar. Gak barbar. Padahal selisihnya hanya sedikit saja. Podo-podo Hanafi, podo-podo Maturidi, podo-podo wong Torekoy. Nggih, ngoten mawon. Ringkasnya mereka dua-duanya lurus, baik Deoban maupun Brandwi. Makanya kita nggak usah ikut-ikutan. Ini Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki yang ngambil sanad dari Deoban kepada Syekh Yusuf Banuri, termasuk Syekh Yusuf Kandahlawi, Syekh Inamul Hasan, Syekh Zakaria, tapi beliau juga ngambil sanad dari Brandwi. Syekh Yasin juga sama. Syekh Yasin ngambil sanad dari Deoban, Syekh Husain Ahmad Madani dan lain sebagainya juga ngambil sanad dari Brandwi. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan orang India. Kita netral saja. Kita lihat akidahnya apa dan ternyata dua-duanya lurus. Yang nggak beres malah yang Ahlus Sunnah. Ya Ahlus Sunnah alul hadis. Bangsane Mubarak Furi, bangsane penyusun Aunul Ma'bud. Cuman anehnya di sini kalau di tempat kita, yang alul hadis malah kita pakai sarah-sarahnya. Yang Brandwi diomong nyembah kubur. Keliru itu ini. Kudune karo Brandwi plek. Nah, kalau alul hadis gak plek mestine ngono mestine. Ya, Al-Fatihah.